Mari masuk materinya. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Unconditional love. Bahasa Inggrisnya. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat, kita mau belajar. Apa sih artinya? Nah, saudara, kita harus belajar ini, firman ini, supaya kita mengerti tentang apa itu kasih Allah yang tidak bersyarat. Dan kita nanti belajar bagaimana meresponi kasih yang tidak bersyarat itu. Nah, kita lihat yang pertama pelajarannya. Kasih yang tidak bersyarat itu, ya, adalah kasih yang diberikan atau disediakan Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya, tanpa kita harus melakukan sesuatu atau tanpa kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Itulah kasih yang tidak bersyarat. Kasih itu diberikan, disediakan bagi saudara dan saya. Tanpa kita harus lakukan sesuatu atau tanpa kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tuhan mengasihi kita. Tanpa harus kita membawa persembahan yang banyak kepada Tuhan. Tidak perlu bawa persembahan yang banyak kepada Tuhan. Kita tidak perlu jadi seorang pendeta. Tidak perlu. Cukup menjadi seorang jemaat yang setia. Cukup kita percaya kepada Dia, maka kasih itu disediakan dan diberikan kepada saudara dan saya. Katakan luar biasa kasih Tuhan. Kita nggak harus jadi seorang pendeta, kita nggak harus bawa persembahan yang banyak untuk dikasihi Tuhan. Kita nggak harus masuk kepada level tertentu. Kita nggak harus punya titel S1, S2, S3 untuk dikasihi Tuhan. Nggak perlu, saudara. Kita nggak perlu jadi orang kaya dulu untuk dikasihi Tuhan. Nggak perlu, saudara. Kita nggak harus jadi direktur ataupun punya pangkat bintang, jenderal untuk dikasihi Tuhan. Nggak perlu, saudara. Tuhan nggak mau, Tuhan tidak melihat itu. Kalau kita datang percaya kepada Dia dan setia kepadanya, maka disediakan, diberikan, dilimpahkan kasih Tuhan bagi kita. Kasih itu tidak bersyarat, kita tidak harus lakukan apa-apa. Dan kita tidak perlu lakukan apa-apa untuk menerima kasih Tuhan itu. Poin 1 bisa mengerti? Ya? Tidak harus lakukan apa-apa, tidak perlu jadi apa-apa. Cukup kita percaya dan setia kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang tidak bersyarat itu adalah kasih yang tidak ada batasnya. Tak terukur besar, panjang, dan dalamnya kasih Tuhan. Itulah maksud dari tidak bersyarat. Kita manusia seringkali mengasihi orang lain, suami, istri, orang tua, teman, gembala, jemaat lain. Kita seringkali bersyarat, saudara. Saya kasih lihat begini. Aku mau mengasihi kamu, kalau kamu mengasihi aku. Itu bersyarat. Aku mau mengasihi kamu, kalau kamu baik. Gak jahat. Kita bersyarat, saudara. Amin. Aku mau mengasihi kamu, aku mau menolong kamu. Kalau kamu lakukan ini dan itu, baru aku mengasihi kamu. Kasih kita bersyarat, saudara. Aku mau memberkatimu, kalau kamu sudah lakukan ini dan itu. Kalau kamu sudah buat ini untuk aku. Kasih kita bersyarat. Tapi kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu, saudara, tidak ada batasnya. Kita manusia, seperti saya bilang tadi, ada batasnya. Aku mau menolong kamu, tapi aku nggak bisa kasih lebih daripada ini ya. Ada batasnya. Aku mau mengampuni kamu, mengasihi kamu, tapi nggak lebih dari 2 kali ya kalau kamu mengecewakan aku. Kalau lebih dari 2 kali aku nggak ampuni lagi. Aku nggak akan sayang lagi sama kamu. Ada batasnya, saudara. Tapi kasih Tuhan nggak ada batasnya. Karena memang tidak ada syarat sehingga tidak ada batasnya. Terlalu besar. Terlalu tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya tidak terukur. Kasih Tuhan tidak pernah memberikan syarat kepada saudara. Tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah bilang begini. Jangan lagi ya bikin. Cukup 3 kali aku ampuni. Habis itu aku masukin neraka ya. Gak pernah, saudara. Tuhan gak pernah kasih batasan seperti itu, saudara. Tuhan gak pernah bilang, kalau kamu bawa persembahan minimal 1 juta ke gereja, baru aku bisa mengasihi kamu. Ada batasannya. Enggak, saudara. Kasih itu
disediakan, diberikan kepada kita tanpa ada batasan. Makanya sering kita bilang kasih Tuhan itu begitu panjang, lebar, dalam, tinggi, dan besarnya tidak terukur. Amin. Luar biasa bukan? Tepuk tangan dong buat Tuhan kalau luar biasa. Mari lihat lagi. Apa arti kasih yang tidak bersyarat? Kasih yang tidak bersyarat itu tidak ada akhirnya, saudara. Kasih yang abadi. Kasih yang kekal, saudara. Tidak ada akhirnya. Tidak bersyarat itu artinya tidak ada akhirnya, saudara. Kita seringkali memiliki akhir. Memiliki batasan. Kita suka bilang sama orang, aku mengasihi kamu selama kamu mengasihi aku. Kamu baik. Aku bisa mengasihi kamu, tapi kalau kamu mengecewakan, aku tidak bisa lagi. Ada batasnya, saudara. Jadi bisa mengasihi, bisa tidak mengasihi. Ada batasnya. Tapi kasih Tuhan bagi kita, tidak ada batasnya. Tuhan selalu mengasihi kita. Dulu, waktu kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Sekarang kita masih punya banyak kelemahan, Tuhan mengasihi kita. Dan sampai selama-lamanya di depan, Tuhan mengasihi kita. Kasihnya kekal, kasihnya abadi, kasihnya tidak berubah sampai selama-lamanya. Tidak tergantung kepada apapun, saudara. Itulah kasih yang tidak bersyarat. Nah, selanjutnya, kasih yang tidak bersyarat itu yang diberikan, disediakan kepada semua orang tanpa melihat suku, ras, dan latar belakang seseorang. Tanpa melihat keadaan orang tersebut. Mau orang kaya, orang miskin, mau laki, mau perempuan, mau orang Batak, mau orang Cina, mau orang Ambon, mau orang Padang, mau orang Bugis, mau orang bule, saudara. Mau tua, mau muda, mau pintar, mau bodoh, mau jahat, mau baik. Kasih itu disediakan, diberikan kepada saudara dan saya. Tanpa melihat keadaan seseorang. Sekalipun kita orang berdosa, banyak kelemahan sering mengecewakan, Tuhan tetap menyediakan kasih-Nya bagi kita. Selama kita mau datang untuk menerima kasih Tuhan itu. Selama kita mau membuka hati kita, merendahkan diri di hadapan-Nya, Tuhan memberikan kasih itu bagi kita. Sampai di sini, yang mengerti bilang amin. Ya, inilah arti dari kasih yang tidak bersyarat itu. Bahwa kita tidak harus melakukan sesuatu, tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, tidak melihat latar belakang atau kondisi kita. Kasih itu diberikan kepada semua orang, disediakan kepada semua orang, asal mau datang kepada Tuhan. Mau membuka hati untuk menerima kasih itu. Pak, cerita Yesus sama wanita Samaria. Kan bukan wanita Samaria yang datang. Yesus yang datang, betul. Saudara dan saya harus menyadari, Yesus sudah datang cari kita, saudara. Dia turun dari surga ke dunia dan menjadi manusia, dia cari kita. Amin. Dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, dan akan datang, dia sudah ampuni. Makanya dia bilang, it is finished, selesai, sempurna. Dia sudah lakukan bagiannya, dia sediakan kasih-Nya buat kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Bagian kita datang cari Tuhan. Tuhan selalu cari kita. Mungkin kita nggak didatangi secara pribadi, bentuk fisiknya Tuhan. Tapi Allah Roh Kudus selalu ada untuk berbicara kepada kita. Untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Seringkali kita tidak bisa rasakan kasih-Nya. Suaranya tidak bisa kita dengarkan. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita terlalu fokus dengan pergumulan kita. Kita fokus dengan yang lain-lain. Kita tidak pernah kasih waktu untuk dengar. Maka kita bilang begini, kapan Tuhan datang? Padahal setiap waktu Tuhan datang menjumpai kita, saudara. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, lihat kata Tuhan, aku mengetuk pintu. Pintu hati. Itu Tuhan datang. Pintu itu pintu hati kita. Menunggu seorang yang membukakannya, dan kalau ada yang membukanya, aku akan masuk, duduk, dan makan bersama dia. Kata masuk, duduk, makan, artinya Tuhan menunggu kita buka hati.
Izinkan Tuhan masuk, tinggal dalam hati kita, dan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau buka pintu. Hari ini saya mau bilang begini, Tuhan setiap hari, tiap saat mengetuk pintu hati kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau menguduskan kita, dia mau memberkati, dia mau menyembuhkan. Tapi kita seringkali tidak sadar, saudara. Kita tidak mau buka pintu hati. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia ini. Hari ini dengar, ini berita baik. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia ingin masuk dalam hidup kita, memulihkan kita, menguduskan. Dia ingin memberkati saudara dan saya, katakan amin. Nah, inilah bentuk kasih yang tidak bersyarat itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Ini ayat yang mendukung apa yang saya sampaikan di atas tadi, saudara. Kalau saudara bisa baca di sini, ini ada warna yang berbeda, ada underline, garis bawah ini poin-poin pentingnya. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita, saudara dan saya masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati. Katanya ini past tense, dia telah lakukan. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari 2-3 ayat ini saya memberikan rangkuman bahwa ayat-ayat ini menunjukkan atau kita bisa melihat kasih Allah yang sungguh-sungguh nyata. Bagi kita semua, kasih yang tidak bersyarat itu ditunjukkannya buat saudara dan saya. Seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kita masih lemah, ketika kita masih menjadi orang-orang yang durhaka, ketika kita masih menjadi orang-orang yang suka melakukan dosa, pelanggaran, Alkitab berkata, Tuhan terlebih dahulu telah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan itu dia tunjukkan, dia buktikan melalui kematian-Nya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya seharusnya dihukum karena dosa. Mati kekal selamanya di neraka, saudara. Kita tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan dalam hidup ini. Tapi karena kasih Tuhan, Dia tidak lihat kedurhakaan kita, Dia tidak hitung pelanggaran kita, Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Dia mengasihi kita di saat kita masih durhaka, berdosa, saudara. Masih banyak kelemahan, Dia mengasihi kita dan Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib. Alkitab berkata Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa-dosa kita ini tanggungnya. Disalibkan, tubuhnya disiksa, bilur-bilur darahnya tercurah, saudara. Dia diolok-olok, dihina, Dia tanggung semuanya. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan kasih itu, kasih yang tidak bersyarat. Kalau saudara baik, saudara tidak pernah bikin dosa, Dia mengasihi, itu syarat, saudara. Tapi waktu kita masih lemah, waktu kita masih suka berdosa, waktu kita masih menjadi orang-orang durhaka, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di kayu salib, salib itu bicara tentang kasih Tuhan bagi kita. Melalui pengorbanan-Nya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Luar biasa. Saya mengajak saudara sambil dengar, ingat tentang pengorbanan Tuhan. Renungkan. Kalau kita ada hari ini, hidup kita punya pengharapan yang pasti bersama Tuhan. Kita punya penolong yang ajaib. Kita punya sumber kekuatan, sumber penghiburan, penyembuh kita, penyelamat kita, penghibur kita. Itu semua dilakukan Tuhan karena Dia mengasihi kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tentang kasih. Ada 4 jenis kasih, saudara. Kemarin 2 pembicara tidak mengajarkan ini, saya mengajarkan tentang 4 jenis kasih. Kita beberapa kali juga pernah mendengar, hari ini saya ajarkan lagi. Saudara, kasih itu ada 4 jenis, saudara.
Kasih yang pertama itu namanya storge, kasih storge. Apa itu? Kasih storge itu adalah kasih karena ada hubungan darah, keluarga. Kasih kita terhadap keluarga, kasih terhadap orang tua, anak, saudara. Ya. Ada hubungan darah. Itu kasih storge. Saya mengasihi kakak saya Pak Robert karena dia kakak saya. Dia mengasihi saya. Kami saling bantu, saling memperhatikan karena dia kakak saya adiknya. Kita mengasihi orang tua kita, ada hubungan darah, saudara. Itu kasih terhadap keluarga. Dasarnya hubungan keluarga, hubungan darah. Yang kedua, kasih filia. Kasih karena dasar kemanusiaan. Kasih terhadap sesama. Kasih terhadap sahabat, ada hubungan sahabat, persahabatan, kemanusiaan. Saya mengasihi Pak Agus, mengasihi Bu Tina. Saya mengasihi Yehuda, Pak Eben. Saya mengasihi saudara semua. Karena kita berhubungan sebagai manusia, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai teman, sahabat di gereja, saudara. Saya mengasihi saudara, itu namanya kasih filia. Lalu ada kasih eros, saudara. Kasih atas dasar dorongan romantisme. Karena dorongan cinta. Karena dorongan seksual. Kita mengasihi pacar kita, suami, istri atau seorang pribadi yang kita cintai. Yang kita punya hasrat seksual, suami, istri, pacar atau seseorang. Di luar sana kita mengasihi karena ada dorongan seksual, dorongan cinta, hasrat, saudara. Itu kasih eros, saudara. Nah, kasih yang keempat yang kita mau belajar hari ini, yaitu kasih agape. Katakan kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah. Secara khusus kasih Allah, Allah mengasihi semesta alam ini. Ciptaan Allah banyak, ada manusia, tumbuhan, hewan, ada malaikat, saudara. Semesta alam ini dikasihi Tuhan. Tapi saya khususnya bicara tentang kasih Allah terhadap manusia. Kasih agape itu kasih Allah. Kasih Allah terhadap saudara dan saya. Kasih yang tadi kita belajar sama-sama tanpa syarat, saudara. Kasih agape itu tanpa syarat. Kasih yang abadi, kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, saudara. Dan Tuhan sudah buktikan, tunjukkan kepada kita, seperti saya bilang tadi di kayu salib. Kasih yang inisiatifnya berasal dari Allah. Makanya disebut kasih Allah, saudara. Yang tidak tergantung apapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Allah tetap mengasihi dan akan selalu mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan kita. Mau baik, puji Tuhan. Mau nggak baik, Tuhan tetap mengasihi. Mau kudus, Tuhan mengasihi. Mau nggak kudus, berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Kasih Allah disediakan bagi semua orang. Tidak tergantung suku, agama, ras, tidak. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih itu disediakan bagi semua orang yang mau datang, membuka hati, menerimanya di hadapan Tuhan. Itu disediakan. Itu kasih agape, saudara. 4 jenis kasih. Sampai di situ, yang mengerti bilang, yes. Kurang kencang, saudara. Nah, cobalah respon yang kencang. Saya siapinnya sampai malam dari kemarin, saudara. Sampai pagi tadi saya bangun pagi. Siapkan PowerPoint-nya supaya saudara enak dengar sambil lihat. Ayo respon bilang yes. Nah itu baru mantap. Ya, biar gak ngantuk. Nah, kasih Allah yang tidak bersyarat ini. Saudara, kasih Allah yang tidak bersyarat ini merupakan kabar baik. Sekali lagi kabar baik, bilang kabar baik. Bagi saudara dan saya dan bagi semua orang. Apa kabar baiknya? Siapapun kita, apapun keadaan kita dan seberapa besar pun dosa kita, Allah tetap mengasihi kita tanpa syarat. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu kabar baiknya. Itu kabar baiknya. Jadi jangan ada orang yang ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu punya perasaan begini, takut ketemu Tuhan. Nanti diketok Tuhan, dihukum Tuhan. Jangan, saudara.
Jadi jangan pernah punya perasaan yang salah terhadap Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih, saudara. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih. Kalau saudara lakukan kesalahan, jangan pernah berpikir takut untuk ketemu Tuhan, nanti dihukum. Enggak, saudara. Takut nanti ditolak Tuhan. Enggak, saudara. Seberapapun besar kesalahan, dosa saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tangan Tuhan tetap terbuka bagi kita untuk datang, untuk sujud di hadapannya, dan Dia mau ampuni, mau kuduskan, dan mau pulihkan kita, dan Dia mau berkati kita. Saya pernah ngomong sama istri saya pikir jauh tentang kasih Tuhan. Nah, saya mau ngomong sama saudara, mungkin saya pernah ngomong, Tuhan itu tidak hukum kita, saudara. Tuhan nggak suka menghukum. Tuhan bukan Tuhan yang jahat, kita salah dihukum. Tidak, saudara. Perhatikan baik-baik nih. Ini mungkin sesuatu yang baru. Jangan pernah berpikir Tuhan tuh menghukum kita, enggak. Saudara lakukan kesalahan apapun, Tuhan enggak hukum kita. Tapi Pak, masa sih Tuhan enggak hukum kita? Enggak, Tuhan tuh baik. Kalau kita lakukan kesalahan, kita sedang menghukum diri kita sendiri. Kalau kita lakukan dosa, kita sedang mencelakakan diri kita sendiri. Kalau kita sengaja melanggar firman Tuhan, kita sedang menempatkan diri kita sendiri dalam bahaya, saudara. Tidak perlu Tuhan hukum, karena Tuhan memang gak suka menghukum. Tuhan kita penuh kasih. Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang mengampuni, saudara. Saya kasih contoh. Kita udah tahu kalau judi itu pasti resiko kalahnya banyak, besar. Kita berjudi, kita abaikan perintah Tuhan, berjudi, kalah. Tuhan tidak hukum, Tuhan cuma lihat aja. Ya udah, kata Tuhan tidak mau dengar. Judi ya silakan, tidak mau dengar. Kalah, Tuhan tidak perlu hukum. Kita susah, utang banyak, melarat. Tuhan tidak perlu hukum. Siapa yang mencelakakan dirinya sendiri? Kita sendiri, amin. Kita lakukan dosa, yang bikin kita susah itu iblis. Karena kita buka celah. Tuhan bilang begini, kamu jangan berzina, nanti kena penyakit kelamin. Kamu jangan berzina, nanti dipecat sama perusahaan. Nanti kamu dijauhi orang gak percaya sama kamu. Tapi gak bisa tahan nafsunya. Dia berzina, pergi ke pelacuran, kena penyakit kelamin, HIV, lalu mati. Siapa yang hukum? Tuhan tidak hukum. Sebenarnya Tuhan begitu sayang sama kita. Yang hukum dirinya sendiri. Amin. Tuhan bilang jangan mencuri, jangan korupsi. Dia gak mau dengar Tuhan, dia curi, dia korupsi, dia nipu. Masuk penjara. Bisnisnya hancur, keluarga hancur. Tuhan tidak pernah hancurin keluarga kita, saudara. Gak pernah. Tuhan justru ingin memberkati. Kita ini ketika kita lakukan dosa, pelanggaran, gak mau dengar Tuhan. Kita sedang menempatkan diri kita dalam bahaya, dalam risiko besar, dan kita menempatkan diri kita. Kita menghukum diri kita sendiri. Tuhan itu tidak pernah hukum, saudara. Tuhan itu baik. Dia mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu jangan pernah coba-coba langgar firman. Tapi belajarlah setia. Supaya kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ketika kita lakukan dosa, kita ini terpisah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Betul. Itu firman ya dan amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Seharusnya begitu, bukan ketelanjangan, bukan kemiskinan, bukan kesusahan. Tapi seringkali kita sendiri yang memisahkan diri kita dari Tuhan. Kita tidak mau mendekat, kita lakukan pelanggaran. Dan dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dan waktu kita terpisah dari Tuhan, kita pasti susah. Mari kita lanjut, saudara. Minggu lalu kita belajar tentang seorang wanita Samaria. Yang tadi saya cerita. Yang menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu. Dia dipulihkan bahkan dipakai Tuhan. Untuk bersaksi membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Orang Samaria itu dianggap campuran. Orang Yahudi campuran dengan bangsa lain.
warga kelas 2, dianggap rendah. Orang Yahudi nggak mau gaul sama mereka, nggak mau bicara, nggak mau ketemu, saudara. Tapi hari itu, Yesus sengaja datang ke sumur itu. Karena Yesus tahu nanti dia akan ketemu seorang wanita Samaria yang perlu dipulihkan. Yesus tidak lihat dia Samaria yang tidak layak. Tidak. Yesus mengasihi semua orang. Makanya dibilang kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu disediakan bagi semua orang. Yesus datang ke sumur itu dan ketemu dengan wanita yang jam 12 datang. Wanita yang ke sumur jam 12, tidak biasa ke sumur pagi, saudara. Tapi dia nggak mau pagi, karena kalau pagi ketemu orang dia diomongin, dia dipandang hina, dia nggak dianggap karena dia seorang pendosa, saudara. Dia datang jam 12 dan Yesus tahu jam 12 dia datang, dia ketemu dengan perempuan itu. Yesus mengalirkan kasihnya. Dan seperti saya sering bilang, ketika orang ketemu Yesus secara pribadi, ngalami kasih Tuhan, hidupnya berubah, saudara. Amin. Saudara kalau ke gereja, betul-betul fokus mau ketemu Tuhan. Buka hati, menyembah sungguh-sungguh, saudara. Fokus. Jangan ke gereja asal-asalan. Gereja main HP. Saya kalau buka HP, buka WhatsApp, bukan berarti saya sedang transmitter dengan orang, bukan. Saya lagi catat bahan khotbah, saudara, di WhatsApp. Nanti saya kirim ke account saya sendiri, saudara. Saya biasakan fokus dengar firman, fokus menyembah Tuhan, fokus beribadah. Kita harus ngalami Tuhan ketika kita beribadah. Kita harus ngalami Tuhan dalam hari-hari kita. Amin. Orang yang ngalami Tuhan secara pribadi, hidupnya dipulihkan. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Ada kesembuhan, ada mukjizat ketika ketemu Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan pembuat mukjizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Wanita ini ketemu Tuhan Yesus, dia dipulihkan, dia mengalami kasih Tuhan, dia bertobat, dia bilang, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk menginjili, untuk menjadi saksi bagi kota. Dan banyak orang dibawa kepada Yesus dan bertobat. Kasih Tuhan disediakan bagi seorang wanita pendosa. Kita mungkin banyak dosa, banyak salah, tapi percaya. Kalau kita mau buka hati, sekali lagi, terima kasih Tuhan, kita akan dipulihkan. Kita akan mengalami pemulihan. Dan Tuhan mau pakai hidup kita jadi alatnya. Tuhan mau berkati kita, saudara. Amin. Saudara, ada begitu banyak cerita di Alkitab tentang orang yang berdosa, yang kemudian diampuni Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan. Daud itu, saudara, salah satu dari begitu banyak cerita. Daud itu penjahat besar, saudara. Dia tidurin istrinya Uria. Istri orang ditidurin, dihamilin. Bejat, saudara, si Daud itu. Bejat. Gak cuman ini orang ditidurin. Suaminya direncanakan, dimatiin, dikirim ke medan perang, ditinggalin sendirian. Akhirnya mati si Uria. Jahat sekali si Daud ini. Lalu Tuhan tegur Daud melalui Nabi Nathan. Puji Tuhan, responnya benar. Bertobat. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Dalam Mazmur 51, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia minta ampun, dia bertobat, Tuhan pulihkan. Tuhan pakai dia lagi untuk menggembalakan umat Tuhan. Untuk memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Dia bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena dia menerima pengampunan, kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Dia bikin komitmen yang baru. Bahwa dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara. Dalam 1 Raja-Raja 2 kalau nggak salah. Sampai matinya dia tetap cinta sama Tuhan. Karena dia menyadari begitu besar kasih Tuhan yang dia terima. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini banyak dosa. Saya nggak menghakimi, kita, saudara dan saya sama aja banyak dosa. Bejat juga, saudara, banyak pelanggaran. Beda sama Daud itu, Daud ketahuan, kita ini seringkali nggak ketahuan. Bejatnya sama, saudara. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya dosa ya dosa. Tapi berita baik hari ini.
Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau berkati kita. Asal kita mau merespon dengan benar. Amin. Saya juga ingat bagaimana Tuhan begitu besar kasih-Nya buat saya. Saya ini juga bejat, saudara. Sebelum saya lahir baru, bahkan setelah lahir baru pun, dalam proses perjalanan melayani Tuhan, banyak juga pelanggaran saya lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah tolak saya. Setiap kali saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan, minta kesempatan. Kan kesempatan itu selalu ada, gak pernah habis. Makanya saya bilang kasih yang tidak bersyarat itu tidak pernah habis, tidak pernah ada akhirnya, kasih itu kekal. Dan saya kalau mengingat kebaikan Tuhan, saya sungguh bersyukur. Saya ada hari ini dipakai Tuhan. Saya ini sebenarnya tidak layak jadi hamba Tuhan, tidak layak dari seorang pendeta, pengkhotbah. Tapi karena kasih Tuhan, memberikan kesempatan, dan saya meresponi, saya jadi gembala, saudara. Petrus itu nyangkal Tuhan 3 kali, saudara. Petrus itu jalan sama Tuhan bareng 3,5 tahun. Jalan bareng, tidur bareng sama 12 murid yang lain. Makan bareng, ketawa-ketawa sama-sama. Dia lihat mukjizat, dia dengar firman Tuhan. Dia dekat sekali. Dia dekat sekali dengan Tuhan. Dia satu dari 3 murid di antara 12 itu yang spesial kedekatannya, saudara. Tapi malam waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, malam itu dia sangkal Yesus 3 kali. Ketika dia tanya, kamu ini kan murid Tuhan, dia bilang aku gak kenal Yesus. Kamu ini kan salah satu pengikutnya, dia bilang aku gak kenal Yesus. 3 kali dia sangkal Yesus, 3 kali dia mengkhianati Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tapi apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan buang dia? Apakah Tuhan ketika bangkit cari Petrus untuk dihukum? Enggak, saudara. Karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu Yesus bangkit, Yesus pergi ke Galilea, ada malaikat Tuhan di kuburan. Dibilang seorang anak muda itu malaikat Tuhan. Lalu ada 3 perempuan, Maria Magdalena, Maria dan namanya Salome. 3 perempuan itu datang ke kubur Yesus pada hari ketiga. Yesus sudah nggak ada lagi di situ. Malaikat ini bilang, Yesus sudah tidak di sini. Pergi kasih tahu murid yang lain. Dan kepada Petrus, sengaja dikasih pesan, cari murid yang lain dan khusus disebutkan nama Petrus. Tetapi orang muda itu nih, malaikat itu, berkata kepada mereka, perempuan itu, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Spesial, orang yang 3 hari lalu menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi Yesus gak marah. Yesus gak buang. Yesus gak hukum. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu disediakan buat semua orang. Secara khusus buat Petrus. Makanya dibilang, katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Tuhan mau memulihkan Petrus. Kasih tahu sama Petrus. Tuhan sudah bangkit, Tuhan tunggu Petrus di Galilea. Dan sama-sama kita dengar, kita pernah baca. Akhirnya Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai akhir hidupnya, saudara. Ketika Yesus naik, Petrus ada bersama murid-murid, 12 dan yang lain. Mereka menunggu janji Tuhan di loteng Yerusalem. Mereka berdoa, dipenuhi Roh Kudus. Dan Kisah pasal 2 seterusnya. Oh nggak salah. Dikatakan Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan tidak dendam sama Petrus. Wah ini pengkhianat, buang aja enggak. Kasih Tuhan disediakan. Dan selama kita mau datang, minta ampun, bikin komitmen, Tuhan pakai hidup kita luar biasa. Saudara mungkin punya banyak salah di hadapan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan.
Jangan tinggalkan Tuhan, jangan takut ketemu Tuhan. Datang minta ampun. Bilang sama Tuhan, aku bikin komitmen baru Tuhan. Aku mau hidup benar, aku mau melayani. Aku mau dipulihkan, aku mau diberkati. Tuhan berkati hidupmu. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Siapapun kita, apapun keadaan kita, seberapa banyak kelemahan dan dosa kita, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau terus menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, mari belajar dua hal. Ini dari sisi yang lain saya ajarin. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ini cara kita merespon kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang begitu hebat dan ajaib. Yang pertama, bagaimana kita merespon dengan benar kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Yang pertama adalah membalas kasih itu. Dengan juga mengasihi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya membalasnya dengan mengasihi Tuhan, tapi waktu kita menerima kasih yang begitu besar, kita balas juga dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 37. Ini Yesus sendiri ngajarin. Ketika Yesus sedang kumpul dengan orang Farisi, ada orang-orang yang mencoba Yesus dengan berkata, "Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami sempurna?" Yesus bilang gini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Di kitab Markus dan Lukas dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi kalau kita mau meresponi kasih yang sudah kita terima begitu dahsyat, ajaib, kasih yang tidak bersyarat itu, balaslah kasih Tuhan dengan juga mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita. Itulah balasan kita meresponi kasih Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan biasa-biasa, bukan. Tapi mengasihi dengan segenap hidup kita, saudara. Perhatikan saya ngomong ini. Ini kalimat penting. Tidak ada hal yang Tuhan lebih ingin kita lakukan. Saya ulangi. Tidak ada hal yang Tuhan lebih ingin kita lakukan selain daripada mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman yang lain berkata kita harus banyak doa. Amin. Harus kembalikan perpuluhan persembahan. Amin. Harus melayani. Amin. Harus ini tuh. Amin. Tapi di atas semua itu, dengar ngomong saya. Jauh di atas semua itu, Tuhan ingin kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang paling utama yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dengan segenap hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita tidak mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita batasin mengasihi Tuhan. Sengaja atau tidak sengaja. Kita membatasi diri untuk mengasihi Tuhan. Saya sebagai gembala melihat kenyataan orang Kristen, termasuk di gereja ini, hari-hari ini. Saya lihat kok saudara semua. Saya nilai, bukan saya Tuhan, tapi saya sebagai gembala nilai. Ada orang-orang yang membatasi dalam ikut Tuhan. Membatasi mengasihi Tuhan. Cukup, cukup ke gereja seminggu sekali. Cukup ikut kul, cukup ini, cukup. Padahal Tuhan tidak pernah cukup untuk mengasihi kita. Tidak ada batasannya Tuhan mengasihi kita. Kita pun harus balas mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi setiap hari. Itu yang Tuhan mau lihat, kita ikut Dia. Saya keras karena saya ingin saudara berkenan di hadapan Tuhan. Jangan batasi ikut Tuhan. Kita ingin berkat lebih, tapi kita batasin mengasihi Tuhan. Tidak nyambung, salah itu konsepnya. Kasih Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dengan segenap hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kenapa, saudara? Saya ajarin. Kenapa? Karena kalau kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Waktu saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan dengan segenap hidup, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus diingatkan. Saudara dengan kesadaran dan kerinduan dan sukacita, saudara akan lakukan firman Tuhan. Tanpa harus disuruh-suruh, diingatkan, dipaksa. Saudara dengan kerinduan, saudara mau berdoa yang banyak, mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara akan selalu punya dorongan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tanpa harus diingatkan, didorong-dorong, saudara selalu punya dorongan untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara selalu punya dorongan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan mau kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita akan berikan tanpa hitung-hitungan. Yang mengerti bilang amin. Ini berjenjang pengajarannya. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Kenapa? Sudah jelas, tanpa harus disuruh. Kita dengan kesadaran, kerinduan, sukacita, melakukan semuanya, memberikan yang terbaik, mendekat kepada Dia. Pak, bagaimana supaya saya lebih mengasihi Tuhan? Saya mau ajarin saudara begini. Mari kita senantiasa. Mari kita senantiasa. Kata senantiasa selalu. Lakukan. Mari kita senantiasa mengingat dan merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari senantiasa. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Saya lakukan ini setiap waktu. Sering di mobil saya selalu ngomong sama istri saya. Tuhan tuh baik sekali ya. Dalam keadaan seperti ini kita diberkati. Di rumah, kalau saya sendiri, kalau saya sedang makan, saya nonton TV, saya ngapain, saya ingat. Kayak saya ada hari ini. Itu semua karena Tuhan. Anak-anak ditolong, semua karena Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, saya mau ajak saudara, mari kita senantiasa merenungkan dan mengingat kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Dia. Dan akan timbul kasih kita juga kepada Tuhan. Karena kasih itu kita terima dan kita balas dengan mengasihi Tuhan. Tapi kita seringkali tidak bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita cuma mikirin diri sendiri, tidak pernah mikirin tentang Tuhan. Kita cuma mikirin doaku kapan dijawab. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan cuma kasih segini? Saudara tidak bisa begini ikut Tuhan. Dengan banyak alasan kita tidak mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan banyak alasan kita tidak mau ikut doa. Dengan banyak alasan kita tidak mau beribadah. Saudara, tidak bisa ikut Tuhan begini. Saya hari ini cukup kasih tahu pengajaran. Saya ngomong keras karena ini penting saudara. Kita harus ikut Tuhan itu benar. Bukan suka-sukanya saudara. Amin. Harus benar. Kalau saya bisa mengasihi Tuhan karena saya sering mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Dan saya akan membalas semua kebaikannya dengan segenap hati saya. Nah saudara, yang kedua, bagaimana meresponinya? Ini yang terakhir. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan, kita membalas kasih dan mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita, saudara. Kita harus mengasihi sesama kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Firman Tuhan dengan jelas berkata begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Kata sedemikian ini artinya sebegitu besar. Luar biasa. Jika Allah begitu mengasihi kita. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada kata harus. Ini kata sambung. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Ini sebab akibat maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi. Sangat jelas perintahnya. Lalu di dalam Yohanes 13:34. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, saudara dan saya.
Yaitu supaya kamu saling mengasihi, kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus sudah mengasihi kita. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, hukum ini sama kata Tuhan dalam Matius 22 ayat 37, 38, 39, 40. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih kepada Allah, love people and love others. Love people, love God and love people. Love God and love others. Kasih Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itu sama. Firman Tuhan yang lain berkata, adalah dusta kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama. Kasih itu jangan cuma ngomong. Firman Tuhan lain berkata begitu. Tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti seorang mengasihi Tuhan adalah dia juga akan mengasihi sesamanya, saudara. Itu bukti. Kalau bilang, siapa mengasihi Tuhan, semua angkat tangan. Buktiin. Salah satunya dengan mengasihi sesamanya. Dia akan peduli dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. Dia selalu ingin membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia seorang yang murah hati, yang mau berbagi dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dia tidak egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Ada orang bilang begini, Pak, saya mengasihi Tuhan, saya juga mengasihi sesama, saya jagain keluarga saya. Iya pastilah keluarga sendiri. Bagaimana dengan orang di luar keluarga? Di sekitar kita, di gereja, keluarga dekat kita, keluarga besar, lingkungan kita. Kita peduli enggak, saudara? Kalau saudara mengasihi Tuhan, mulai belajar. Tipsnya, bagaimana kita menunjukkan kita mengasihi sesama, mulai belajar. Mulai perhatikan di keluarga besar kita, siapa yang perlu dibantu. Saya nggak punya duit banyak juga. Saya punya keluarga saya, kakak saya perempuan nomor 2. Tiap bulan saya bantu. Semampu saya. Ada ponakan-ponakan juga yang dibantu. Di gereja saya melihat siapa yang perlu dibantu saudara. Di lingkungan juga, makanya gereja ini ada gerakan GM 2000. Saudara mungkin berkata, Pak, saya mungkin tidak sempat Pak untuk keliling lihat. Saudara bisa membantu melalui gerakan GM 2000. 60.000 satu bulan celengan, 2.000, 30 hari, 2.000 sehari, 60.000. Bantu, kita bantu anak yatim, panti jompo, gereja-gereja kecil. Kita punya gerakan memberkati. Ayo ambil bagian. Amin. Ambil bagian. Bukan soal besar kecilnya, tapi kerinduan hati kita dan kerelaan kita. Amin. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Dengan cara menjadi berkat bagi sesama kita. Mulai lihat, jangan egois mikirin diri sendiri. Nah itulah 2 hal saja, simple saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, meresponi kasih Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama kita. Dibilang begini, sempurna. Karena firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 39 kalau nggak salah bilang begini. Pada kedua ayat inilah, hukum mengasihi Tuhan dan sesama, tergantung kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab itu saudara, perhatikan saya, ini terakhir statement saya. Alkitab yang tebal, siapa yang bawa Alkitab yang buku? Coba angkat tangan. Yang bawa Alkitab yang buku, angkat Putri. Nah, ada yang segitu, oke turunin. Alkitab itu kalau diperes, di jus, di blender, diperes, itu cuma 2 aja hukumnya. Yang saya ngomong tadi, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama. Nah itulah respon kita. Kalau kita mau membalas semua kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu bagi kita semua.